Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hendriani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori psikologi dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Asumsi awal memberi isi sudut pandangan teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial yaitu: yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau pemodelan. Yang kedua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang kehendak ia jalankan. Yang ketiga, imitasi atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Yang keempat, dalam imitasi atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektivitasnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu, seperti kemampuan mengingat dan mengulang, pada pelaksanaan proses peniruan. Yang kelima, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran, karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Bandura yakin tindakan mengamati pemberian ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Fakta ini menentang ide behavioris bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkonstruksikan gambaran, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi pembelajaran. Bandura percaya penguatan bukan esensi pembelajaran, meski penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model, dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Fungsi penguatan dalam proses modeling yaitu sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi. Penguatan memiliki kualitas informatif. Maksudnya, tindakan penguatan dan proses penguatan itu sendiri bisa memberitahukan pada manusia perilaku mana yang paling adaptif. Manusia bertindak dengan tujuan tertentu. Dalam pengertian tertentu, manusia belajar melalui pengalaman mengenai apa yang diharapkan untuk terjadi. Dan demikian mereka bisa menjadi semakin baik dalam memperkirakan perilaku yang akan memaksimalkan peluang untuk berhasil. Dengan demikian, pengetahuan atau kesadaran manusia mengenai konsekuensi perilaku tertentu bisa membantu mengoptimalkan efektivitas suatu program pembelajaran. Baiklah, itulah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.